Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, teman-teman mahasiswa. Apa kabarnya hari ini? Harapan saya semoga teman-teman sehat selalu, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran untuk hari ini. Dan untuk hari ini dilanjutkan oleh saya. Barangkali ada yang belum kenal, nama saya Samson Jayawinata. Ya, jadi saya melanjutkan dari dosen yang sebelumnya. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6. Baik ya, teman-teman mahasiswa, seiring institusi informasi seperti lembaga perpustakaan, terkadang dengan luasan gedung yang terbatas, yang berdampak pada terbatasnya ruang layanan dan selanjutnya layanan-layanan yang lain. Sehingga harus ada solusi yang solutif tentunya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bincang diskusi terkait hal tersebut, yaitu terkait dengan mikroform dan reprografi. Materi pokok yang akan dibahas kali ini antara lain mikroform, kemudian di dalamnya terkait dengan mikrofilm dan mikrofis, kemudian proses pengambilan gambarnya, kemudian ketiga reprografi, dan terakhir adalah proses reprografinya. Baik, sudah siap kita untuk melanjutkan diskusinya, teman-teman mahasiswa? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan bincang terkait dengan mikroform. Mikroform terkait dengan format penyimpanan yang menggunakan gambar kecil ya, atau yang disebut dengan reproduksi mikro, dari dokumen cetak untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar dalam ruang fisik kecil. Kemudian mikroform dapat menyimpan ribuan dokumen atau data, diantaranya surat kabar, jurnal, tesis, dokumen yang lain-lain, sehingga dari awalnya besar sehingga bisa menjadi ruangan kecil. Tentu juga ada dampak yang lain, seperti misalnya biaya juga menjadi mahal karena akses untuk diseminasinya juga perlu modal. Kemudian mikroform merupakan salah satu jenis dari dokumen atau arsip bentuk khusus ya, untuk membaca isi informasinya. Tentu dibutuhkan tadi yang saya sampaikan di awal, perlu alat atau yang disebut dengan micro reader. Yang dimaksud tadi arsip atau dokumen bentuk khusus itu tadi sesuatu yang sifatnya berharga. Nah, seperti yang saya bawa hari ini, teman-teman mahasiswa, misalnya ini contoh dokumen yang termasuk berharga dalam kegiatan di dunia kita, dunia perpustakaan. Maka tentu dokumen-dokumen yang dianggap pentinglah seperti ini, naskah kuno yang dalam kegiatan kita di proses membuat mikrofilm tersebut, karena tadi dokumennya sangat penting. Sementara ruang yang sangat terbatas itu menjadi penting untuk kita melakukan alih bentuk media. Kemudian juga dalam istilah perpustakaan, dokumen mikro disebut juga tadi ada mikrofis dan atau mikrofilm. Kemudian pada dasarnya mikrofis dan mikrofilm ini sebagai salah satu cara atau teknologi menyimpan koleksi dalam bentuk mikroform. Mikroform sendiri sebagai materi dalam bentuk yang diperkecil ya, sehingga tak dapat dibaca dengan mata telanjang begitu. Sehingga memang tadi saya sampaikan ada alat dan itu memang memerlukan biaya. Kemudian perlu diketahui bahwa gambar dalam mikroform ini umumnya diperkecil sekitar 25 kali dari ukuran aslinya. Kemudian mikroform atau dokumen yang bersifat film mikro ini dapat bertahan hingga kurang lebih 500 tahun ke depan. Bahkan ada plus, ada tambahan 200 tahun kemudian ketika memang cara menyimpannya yang baik dan benar. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, kita lanjut pada jenis-jenis mikroform yang tadi saya sampaikan. Berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2007 bahwa perpustakaan sebagai institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, kemudian tentunya juga rekreasi bagi para pemustaka. Kemudian jangan lupa bahwa fungsi perpustakaan
sebagai tempat atau institusi mengumpulkan, menata, melestarikan, dan menyediakan semua jenis bahan perpustakaan atau bahan pustaka dalam berbagai bentuk. Tadi bentuk bahan pustaka terdiri dari bahan pustaka yang konvensional. Ya, tentu masih ingat di pertemuan yang lain teman-teman terkait dengan bahan pustaka konvensional. Kemudian saat ini kita juga bicara tentang bahan pustaka koleksi baru begitu. Oke, baik. Kemudian juga teman-teman tadi bahwa sekali lagi mikrofon ini sebagai bentuk bahan pustaka di perpustakaan dalam bentuk media baru. Sepertinya sudah lama, tetapi seiring waktu sekarang ini menjadi juga penting. Nah, tadi mikrofon dan mikrofiche ini kita merujuk pada pedoman teknis pelestariannya berdasarkan standar internasional dari American National Standard Institute. Ya, jadi ada aturan. Salah satunya juga misalnya untuk mikrofiche ini dalam lembar letter ini sekitar 60 gambar. Kemudian juga jenis-jenis mikrofon yang lain, barangkali ini sebagai pengetahuan saja bahwa yang mendasari kenapa ada mikrofon ini, jadi bahwa pada tahun 1870 terjadi peperangan antara Prancis dan Rusia, sehingga bagaimana ketika kota Paris saat itu dikuasai oleh tentara Rusia, dan bagaimana supaya menyelamatkan dokumen penting negara, sehingga dibuatlah tadi oleh René Dragon ini untuk memotret dokumen-dokumen penting menjadi kecil dan supaya bisa dibawa secara mudah oleh media lain. Waktu itu adalah menggunakan hewan burung merpati ya. Itu sebagai pengetahuan saja. Kemudian juga proses pengambilan gambarnya. Jadi dari mulai instalasi aplikasi scan, ya, jadi ini kebijakan aplikasi yang akan digunakan ini penting, yang digunakan, kemudian melakukan pengaturan pada mesin scan, melakukan scanner dimulai dari proses mana dan seterusnya. Monitoring proses, kemudian yang penting di sini bagaimana tidak terjadi hal-hal yang penting malah terlewati. Maksud kita untuk bagaimana informasi dari dokumen itu bisa lestari dengan tidak teliti, maka bisa terjadi dokumen-dokumen yang penting malah terlewat karena kita tidak memahami aksaranya, bahasanya, dan lain-lain. Kemudian juga proses edit juga ini penting karena di sini editor ini harus tahu tentang konten mana yang memerlukan sisi konten juga sisi estetik ya. Kemudian juga melakukan indexing ini penting dan metadata karena bagaimana nanti ketika menelusur ya mencari teks yang dibutuhkan itu, indexing ini penting. Ini penting bagaimana kita pengkodeannya. Kemudian juga metadata. Metadata dari informasi ini penting dengan tertib supaya nanti bisa dilacak oleh alat pencari data tersebut. Kemudian juga selanjutnya adalah bagaimana jika kita mengorganisasi atau mengolah data ya, dan seterusnya tentang bagaimana tata manajemen menyimpan yang tepat sehingga kemudian mudah untuk diakses. Kemudian juga reprografi teman-teman, mudah-mudahan Anda bisa melanjutkan pemahaman dari mata kuliah fotografi sebelumnya ya, di mata kuliah visualisasi informasi. Saya pikir terkait dengan reprografi ini teman-teman bisa mengingat pertemuan sebelumnya. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana fungsi reprografi ini bahwa terkait dengan dilakukan tatkala bahan pustaka langka. Itu yang harus diingat oleh teman-teman semua. Kemudian juga proses reprografi saya pikir bisa dibaca di situ, dan teman-teman juga telah melakukan kegiatan di perpustakaan. Saya pikir itu tidak perlu dibahas panjang, tapi yang penting jangan lupa bagaimana menyiapkan dokumen, maksudnya supaya bahan pustaka yang menjadi prioritas itu tidak salah mana yang didahulukan. Kemudian pengambilan gambar ini juga harus diperhatikan karena tadi jangan-jangan sampai salah. Karena kita berjarak ya dengan gambar dengan bahasa dan aksaranya. Kemudian proses editing tadi yang sudah sampaikan di awal ini penting, editor memahami konten. Kemudian juga tidak lupa itu terkait dengan penyimpanan. Bagaimana kita merencanakan media penyimpanan yang baik. Kemudian juga tentu diseminasinya, penyajian koleksi digital ini supaya mudah diakses. Baik,
teman-teman mahasiswa, saya pikir demikian materi kali ini. Semoga teman-teman dapat tergambar apa yang tadi saya sampaikan terkait materi di pertemuan hari ini, dan harapan kami ada feedback berkelanjutan, terutama bagaimana Anda mau melatih. Jadi silakan, banyak sumber tadi yang saya sampaikan. Baik, untuk mengakhiri kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa teman-teman semua. Mudah-mudahan di pertemuan nanti kita ada dialog supaya pemahaman kita terkait teknik ini bisa lebih bagus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.